Perkenalkan, nama saya Putri Melati dari kelas Piawat 4C. Nah, dalam video kali ini saya akan memaparkan beberapa metode atau cara untuk menstimulasi tanggung jawab anak kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah, jangan lupa sebelumnya like, comment, subscribe, and share. Oke teman-teman, saksikan videonya ya. Jadi teman-teman, tanggung jawab itu adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya. Nah, tanggung jawab sendiri ini berbentuk suatu kesadaran untuk menggugurkan kewajibannya. Kira-kira apa sih pentingnya tanggung jawab bagi anak usia dini? Nah, ini dia teman-teman, pentingnya tanggung jawab bagi anak usia dini adalah untuk melatih anak tersebut dalam menghadapi suatu masalah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Jadi untuk di masa yang akan datang, apabila proses tanggung jawab atau pembelajaran tanggung jawabnya sudah ada ditanamkan sejak dini sebagai pondasinya, maka anak tersebut tidak akan kaget dengan tanggung jawab atau rasa tanggung jawab yang akan dihadapinya di masa yang akan datang. Yang pertama yang akan kita bahas pada video kali ini adalah metode pembiasaan. Jadi, pengertian dari metode pembiasaan itu sendiri adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara teratur, berkesinambungan, kemudian akan diulang-ulang setiap hari untuk menerapkan sebuah perilaku atau perbuatan tertentu. Dengan pembiasaan, anak itu akan terbiasa dengan segala tanggung jawab. Jadi, apabila anak tersebut melakukan kesalahan baik itu disengaja maupun tidak disengaja, anak tersebut akan tanggung jawab. Nah, dengan terbiasa ini, anak tidak disuruh pun ia akan melakukan perbuatan yang biasanya dilakukan atau diajarkan oleh orang tuanya maupun orang-orang di sekitarnya. Seperti yang pertama, membereskan mainan. Hal itu adalah hal mudah, tapi apabila tidak ada pembiasaan, maka anak tersebut tidak akan bisa bertanggung jawab terhadap mainannya. Jadi setelah melakukan permainan atau setelah bermain, apabila anak tersebut tidak diajari tanggung jawab, maka dia akan pergi begitu saja, tidak membereskan mainannya. Selain membereskan mainan, contoh lain dari metode pembiasaan adalah merawat mainannya. Jadi, apabila anak tersebut dibelikan mainan atau diberikan mainan oleh seseorang, baik itu orang tuanya, keluarganya, maupun orang-orang di sekitarnya, nah bagaimana anak tersebut bertanggung jawab dalam merawatnya. Nah, hal ini memang mudah dan terlihat sepele, namun apabila hal ini tidak diterapkan sejak dini, maka untuk masa yang akan datang pun anak-anak akan semena-mena dengan benda atau barang yang diberikan dari orang lain kepadanya. Contoh yang ketiga dari metode pembiasaan yaitu dengan membiasakan anak untuk merapikan tempat tidurnya. Nah, dari metode ini atau dari pembiasaan ini, anak akan terbiasa hingga nanti anak tersebut lanjut ke usia dewasa. Nah, dalam hal ini anak-anak akan belajar bagaimana itu kerapian, bagaimana kebersihan, dan bagaimana cara merawat lingkungan di sekitarnya, sehingga ia akan belajar tanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, untuk metode yang kedua yaitu metode bercerita. Teman-teman tahu nggak sih sebenarnya metode bercerita itu apa? Yuk kita simak dulu pengertian dari metode bercerita. Metode bercerita itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara lisan, kemudian disampaikan kepada orang lain yang di dalamnya itu berisi informasi, pesan, dan nasihat. Jadi, menurut saya metode bercerita itu bisa dilakukan dengan menggunakan buku cerita, kemudian menggunakan benda tiruan seperti kain flanel yang dibentuk seperti hewan atau boneka jari, kemudian ada lagi slideshow tersebut berbentuk gambar, jadi gambarnya itu akan diputar, kemudian guru juga akan bercerita. Nah, metode bercerita ini selain dilakukan oleh pendidik atau guru, maka orang tua itu juga dapat melakukan metode bercerita ini, seperti membacakan dongeng anak sebelum tidur, tentunya dongeng yang berisi cerita nasihat, pesan moral, kemudian berisi tentang motivasi. Saya memiliki sebuah cerita untuk menstimulasi tanggung jawab anak terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, jangan lupa disaksikan ya, disaksikan terlebih dahulu. Mungkinan bisa menjadi referensi Anda atau Bunda atau teman-teman semuanya yang jadi calon orang tua untuk di masa depan, untuk menerapkan prinsip atau
rasa tanggung jawab terhadap anak. Berikut ini videonya. Meminta maaf itu baik. Ani adalah seorang anak perempuan yang suka sekali membaca buku. Ani memiliki teman bernama Sasha. Sasha juga suka sekali membaca buku. Ani dan Sasha sering bermain berdua. Hari ini mereka bermain kejar-kejaran. Tiba-tiba Sasha menangis. Sasha menangis dengan sangat keras karena ia terjatuh didorong oleh Ani. Kemudian Ani malah berlari menuju ke dalam rumah. Ia memeluk ibunya sambil berkata, Ibu, Sasha menangis. Dia terjatuh." "Apakah dia terjatuh sendiri?" "Tidak, Ibu. Dia terjatuh karena aku tidak sengaja mendorongnya." "Lalu, kenapa Ani masuk ke dalam rumah memeluk ibu? Seharusnya, apa yang harus Ani lakukan?" "Kata ibu, kalau Ani berbuat salah dan membuat orang lain menangis, Ani harus meminta maaf kepada orang tersebut." "Nah, itu Ani sudah paham. Ayo, sekarang temui Sasha lagi." Kemudian Ani minta maaf kepada Sasha. Begitu kata ibunya. "Baik, Ibu." Kemudian Ani bergegas menemui Sasha dan Ani meminta maaf kepada Sasha. "Sasha, aku minta maaf karena aku tadi tidak sengaja mendorongmu." "Iya, Ani, tidak apa-apa. Kita baikan ya sekarang." "Iya, Ani, ayo berpelukan." Akhirnya Ani dan Sasha bermain kembali setelah Ani meminta maaf kepada Sasha. Selesai. Dalam metode bercerita ini, orang tua maupun pendidik harus memberikan kesimpulan bagaimana akhir ceritanya tersebut dan nilai moral, kemudian nasihat apa yang harus diambil dan diterapkan oleh anaknya, sehingga dalam hal ini anak akan banyak belajar melalui cerita-cerita ataupun tingkah yang diperankan oleh tokohnya tersebut. Metode bermain peran. Nah, teman-teman tahu nggak sih metode bermain peran itu apa? Bermain peran itu adalah sebuah metode di mana anak akan berperan sebagai tokoh yang telah ditentukan oleh pendidik. Nah, di rumah sendiri bisa diterapkan metode bermain peran, yaitu misal para orang tua bisa melakukan stimulasi kepada anaknya terutama usia 5-6 tahun ini, misal untuk membeli garam ke warung. Nah, dalam hal ini anak akan belajar bertanggung jawab tentang apa yang tadi sudah diamanahi oleh orang tuanya, oleh ibunya, seperti itu, dan apa yang harus dibeli oleh anaknya tersebut ketika dia datang ke toko, seperti itu. Yang kedua, misal adalah bermain peran jual beli. Jadi ada yang jadi penjual, ada yang jadi pembeli apabila itu dilakukan di sekolah. Jadi pendidik akan memberikan tanggung jawab kepada si penjual bagaimana mereka dalam melayani pembelinya itu harus seperti apa, kemudian mereka harus mengucapkan kata apa. Nah, hal tersebut akan melatih tanggung jawab anak sebagai penjual yang baik. Nah, selain itu, apabila dia jadi penjual, maka anak tersebut dapat belajar bagaimana cara memberikan pelayanan yang terbaik kepada si pembeli. Nah, untuk pembelinya sendiri, apabila dilakukan di sekolah, maka si pembeli tersebut bagaimana dia jujur dalam membeli atau memberikan uang kepada si penjualnya tersebut. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa metode yang dapat saya sampaikan untuk menstimulasi tanggung jawab anak terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sebenarnya masih banyak lagi metode yang dapat diterapkan oleh orang tua di rumah maupun pendidik ya, teman-teman.
Sekian pemaparan metode atau cara untuk menstimulasi tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun orang lain anak usia 5 sampai dengan 6 tahun yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next video.